Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali pendengar PIK Online dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran pengajaran Iman Kristen Online. Bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program PIK Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh yang di Alkitab dengan pendekatan yang kita memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini kita akan melihat Yesus Barabas, saudara-saudara. Yesus Barabas ada tercantum di mana? Ada di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27, kita akan lihat ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Matius pasal 27 ayat 11 hingga 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita masuk di dalam doa. Saudara berdoa untuk saya, saudara berdoa untuk setiap kita yang mengikuti kelas pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu. Kami manusia yang berdosa, kami senantiasa dibayangin dan dibutakan dengan keberdosaan kami. Sehingga kami sulit membedakan kebenaran
Bahkan kami tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Mari Tuhan, kami memerlukan anugerah-Mu. Kami memerlukan kasih karunia-Mu. Kami memerlukan firman-Mu. Untuk kami boleh menjalankan, mengerjakan, dan membedakan apa yang berkenan di hati Tuhan dan yang tidak. Berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, berkati setiap kami dengan kesulitan kami masing-masing dan pergumulan kami masing-masing. Teman-teman kami yang tidak bisa mengakses lewat YouTube, biarlah Tuhan berikan kegerakan untuk bergabung melalui Google Meet ini. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, nama Barabas itu berarti putra Abba, Bar-Abba. Bar itu bisa juga bin atau ben, Abbas itu Abah. Jadi artinya adalah anak Bapa. Artinya adalah anak Bapa. Dan dia memiliki nama depan Yesus sama. Yesus artinya yang menyelamatkan umatnya. Nah, saudara-saudara, dimunculkanlah nama Yesus Barabas ini di dalam pengadilannya Pilatus. Dan ini, saudara-saudara, sebetulnya adalah satu tawaran Pilatus yang sangat ironis sekali. Mengapa? Nanti kita akan bahas di kemudian sebentar, mengapa ini sangat ironis. Tetapi saudara, kalau perhatikan profil daripada yang namanya Yesus Barabas di dalam Alkitab, ini adalah sosok Yohanes pasal yang ke-18. Kita melihat Yohanes pasal yang ke-18. Dikatakan apa? Ayat yang ke-40. Siapakah Barabas itu? Yohanes pasal yang ke-18, ayat yang ke-40, mereka berteriak, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Penyamun, ini profilnya, penjahat. Ya, Yohanes mencatat dia penjahat, penyamun. Dan kalau saudara lihat di dalam Injil Markus, kita juga menemukan profil yang diberikan mengenai siapa Barnabas ini, Barabas. Barabas ini adalah pasal 15 Injil Markus ayat yang ke-7. Markus pasal 15 ayat yang ke-7. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Saudara-saudara, ini juga dicatat di dalam Injil Lukas 23 ayat 19. Dia pemberontak politik yang disertai dengan pembunuhan. Dan Matius pasal 27 yang tadi kita sudah baca, di dalam ayat yang ke-16, saudara juga diberikan satu profil lagi mengenai Yesus Barabas itu. Dikatakan seorang yang terkenal kejahatannya. Saudara bisa lihat ya, catatan yang singkat namun cukup jelas. Siapa sebetulnya yang bernama Yesus Barabas ini? Seorang penjahat, pemberontak, pembunuh, terkenal dengan kejahatannya. Nah, heran dan anehnya, keberadaan Barabas ini, saudara, sepertinya lebih berkenan, bahkan cukup berkenan di hati rakyat orang Yahudi pada waktu itu. Dan memberi kesan, Barabas ini bukan penjahat. Barabas ini bukan pemberontak. Tetapi dia seperti pahlawan rakyat, saudara. Sehingga rohaniawan, para imam, memanfaatkan
tuntutan mereka untuk mendukung agar Barabaslah yang dibebaskan, bukan Kristus. Bukan Kristus, tetapi Barabas. Nah itu saudara nanti, tadi sudah kita baca di dalam Matius pasal 27 ayat 20. Jadi saudara-saudara, Barabas ini menjadi contoh awal, contoh yang paling awal. Contoh apa? Contoh dari sosok yang memperoleh kebebasan mutlak dari hukuman, menerima pengampunan, diampuni dari segala bentuk kejahatannya, dari segala ancaman hukuman yang berat sekali, dan saudara-saudara dia digantikan oleh sosok yang namanya Yesus Kristus itu. Jadi Barabas ini mengalami kebebasan, pengampunan yang pertama kali, saudara-saudara. Pertama kali sebelum Kristus mati di atas kayu salib. Dan dia mengalami pembebasan yang mutlak. Mutlak dia. Dia dibebaskan. Tetapi saudara-saudara, kita juga belajar bahwa Barabas ini menjadi lambang ketidakadilan Pontius Pilatus. Kedengkian daripada para rohaniawan, para imam-imam. Dan Pilatus itu tahu bahwa para imam menyerahkan Yesus Kristus itu karena dengki. Tadi kita sudah baca. Pilatus juga menemukan bahwa Yesus tidak ditemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Istri daripada Pilatus sempat kirim WA juga dan mengingatkan kepada Pilatus agar tidak ikut campur dalam perkara orang yang benar ini. Dan dia sangat menderita, ya, sangat menderita dalam mimpi. Tetapi saudara-saudara, kita menemukan dan kita sudah belajar di pertemuan yang sebelumnya bahwa saudara-saudara, Pilatus lebih takut dengan orang banyak. Pilatus lebih mengamankan posisinya, ya, karena ini mengancam posisinya sebagai wali negeri. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, profil yang terakhir yang disebutkan di dalam Alkitab mengenai Barabas itu muncul di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah pasal yang ketiga ayat 13. Ini profil yang paling akhir disebutkan di dalam Perjanjian Baru mengenai Yesus Barabas itu. Kisah Rasul pasal 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. 14. Tetapi kalau menolak yang tulus dan benar, serta mengendaki orang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikian ia mungkin hidup telah kamu bunuh. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Nah, ini bagian terakhir, saudara. Profil daripada Yesus Barabas itu adalah pembunuh. Dan itu sebagai hadiah, anugerah, bebas mutlak, saudara-saudara, yang diberikan kepada yang namanya Yesus Barabas itu atas kejahatannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itu profil yang tadi kita sudah lihat bersama-sama di dalam Alkitab. Mari kita lihat pelajaran-pelajaran apakah yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan dari Yesus Barabas ini. Yang pertama, saudara-saudara, pelajaran yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah sama-sama anak
anak Bapa. Yang pertama adalah anak Allah yang berdosa. Anak Allah yang berdosa dibebaskan. Dan anak Allah yang kudus justru dimatikan. Anak Allah yang jahat, anak Allah yang melakukan pembunuhan, yang melakukan pemberontakan, justru dibebaskan murni. Sebaliknya, anak Allah yang benar, yang tidak ditemukan kesalahannya, justru dimatikan. Nah, Bapak Ibu, seperti namanya Barabas, berarti anak Bapak. Ini adalah sosok yang terjatuh, sosok yang terhilang, anak yang terhilang, anak yang harus dimurkai, yang harus dihukum, sosok yang memberontak, pribadi yang terkenal dengan kejahatannya. Sebaliknya, nama Yesus Kristus, Yesus itu berarti yang menyelamatkan umatnya. Kristus adalah yang dijanjikan, Mesias yang diurapi, ya, sosok anak Allah yang dijanjikan untuk membebaskan umat Allah dari belenggu dosa. Dialah Sang Kudus itu. Sama-sama namanya Yesus, yang satu disebut Yesus Barabas, yang satu disebut Yesus Kristus. Yang satu terkenal dengan kejahatannya, yang satu tidak ditemukan kejahatannya, dan dia adalah orang benar, dia adalah yang kudus itu. Saudara-saudara, secara natur, Barabas adalah wakil kita sekalian. Sebagai manusia yang berdosa, yang memberontak kepada Allah, yang tidak taat, dan banyak melakukan kebencian. Kebencian itu, saudara-saudara, itu diumpamakan sama seperti pembunuhan. Yesus Kristus mengatakan, kalau engkau benci, engkau akan menghilangkan, berusaha menghilangkan orang tersebut. Itu sama saja dengan pembunuhan. Saudara mungkin berkata kepada saya, Sundoro, saya tidak pernah membunuh nyawa orang. Yes, saya pun juga tidak pernah. Tetapi saudara dan saya pernah benci dengan seseorang. Saudara dan saya pernah memiliki kebencian. Sehingga saudara kalau bisa tidak mau lihat orang itu. Tidak mau ketemu dengan orang itu. Kalau perlu orang itu ditiadakan. Itu sama saja dengan pembunuhan. Saudara. Sosok Barabas yang seorang penyamun atau penjahat, pemberontakan politik yang disertai dengan pembunuhan dan terkenal dengan kejahatannya adalah cerminan kehidupan kita di hadapan Allah. Inilah cerminan kehidupanmu, kehidupanku di hadapan Tuhan. Kita ini jahat, kita ini penjahat, kita pemberontak, kita juga tidak taat, kita juga melakukan kebencian-kebencian. Sosok ini cerminan saudara dan saya. Kerusakan yang begitu menyeluruh di dalam kehidupan kita akibat dosa telah mencemari setiap bagian. Dan tidak ada bagian di dalam diri kita, mulai dari pikiran, perasaan, emosi kita, perilaku kita sudah tercemar oleh dosa. Dan kita harusnya layak dihukum mati. Kita harusnya menerima hukuman itu. Dan upah dosa adalah maut, kematian, keterpisahan dengan Tuhan kita. Nah, itulah saudara dan saya. Namun justru Yesus Kristus datang untuk menggantikan posisi saudara dan saya. Yesus Kristus akhirnya menggantikan posisi Yesus Barabas itu. Yesus yang terkenal kudus, yang terkenal benar, menggantikan posisi Yesus Barabas yang terkenal dengan kejahatannya. Dia yang tidak berdosa, dibuat berdosa untuk sementara akibat pemberontakanmu, pemberontakanku, pemberontakan dan kejahatan kitalah yang dia tanggung. Dia mengambil hukuman kita. Dia menggantikan posisi kita. Yesus
menggantikan posisi kita di atas kayu salib, agar kita menerima berkat-berkat yang harusnya turun pada pribadi Yesus Kristus. Dia adalah yang diberkati, dia adalah sumber segala perkara, dia adalah yang hidup, dia adalah sumber kehidupan. Dia menggantikan posisimu dan posisiku di atas kayu salib, supaya engkau dan aku tidak binasa, supaya engkau dan aku kembali menjadi Barabas yang baru, anak Allah, sehingga kita memanggil Aba, ya Bapa. Ini yang bisa kita lihat bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara, yang kedua dari pelajaran Barabas ini, kita menemukan pelajaran bahwa manusia yang berdosa tidak dapat memilih pemimpin hidupnya. Barabas yang terkenal dengan kejahatannya, Barabas yang memberontak, tetapi ketika pilihan itu diberikan, siapakah yang harus aku bebaskan? Orang banyak mengatakan Barabaslah yang harus dibebaskan. Padahal Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat. Yesus begitu banyak melakukan hal-hal yang dijanjikan oleh Allah. Sesuai rencana Allah. Dia menggenapi kriteria sebagai Mesias, sebagai yang ilahi, Kristus. Tetapi saudara-saudara, manusia yang berdosa dibutakan oleh keberdosaannya. Dan mereka tidak bisa memilih Yesus Kristus. Mereka memilih Barabas. Kedengkian, kebencian, keberdosaan manusia membutakan diri mereka sendiri. Dan melumpuhkan kemampuan untuk memilih pemimpin hidup. Tadi di dalam Kisah Rasul, kita tadi sudah membaca di dalam pasal 3, Yesus Barabas adalah hadiah yang dipilih oleh orang Yahudi daripada Yesus Kristus, pemimpin yang memberi hidup. Saudara-saudara, Yesus Kristus yang memberi hidup justru tidak dipilih. Yesus Barabas yang terkenal dengan kejahatannya, seorang penyamun, seorang penjahat, seorang pemberontak, justru dipilih untuk menjadi pemimpin mereka. Justru lebih diperkenan. Ini yang tadi saya mengatakan ironis sekali. Tetapi saudara-saudara, ajaran Alkitab betul sekali bahwa memang dalam keberdosaan kita, tidak akan pernah memungkinkan kita mampu memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kecuali Tuhan sendirilah yang memilih kita. Maka saudara-saudara dan saya tidak pernah mungkin bisa memilih Tuhan. Alkitab mengatakan semua manusia sudah berdosa. Tidak ada yang berbuat baik. Semua sudah berbuat jahat. Apalagi memilih Tuhan. Maka tidak pernah mungkin manusia bisa memiliki Allah yang sejati di dalam keagamaannya. Karena keberdosaan itu. Tetapi bagaimana dengan kekristenan? Yohanes 15 ayat 16 jelas mengajarkan kepada kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Itu mengatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kita yang memilih Kristus, tetapi Kristuslah yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan aku, Tuhan, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Saudara-saudara, ajaran ini sangat menghibur, sangat menguatkan kita, sangat menyenangkan, sangat menggairahkan. Karena di dalam keberdosaan, kita justru dipilih oleh Tuhan. Dalam keberdosaan,
dalam pemberontakan kita yang dipilih oleh Tuhan. Maka siapa saudara dan saya? Siapa Sundoro sehingga Tuhan pilih? Bukankah ini anugerah? Bukankah ini satu kasih karunia yang besar? Nah, saudara-saudara, tidak berhenti di situ. Yohanes 16 tadi. Yohanes 16 ayat 15 tadi. 15 ayat 16. Maaf. Yohanes 15 ayat 16 tadi. Kalau kita maju lagi ayat yang ke-19. Saudara maju lagi ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Tetapi di dalam kejatuhan, kita sudah memberontak. Akhirnya kita terhilang. Dan Tuhan mencari miliknya, anak-anaknya, melalui Injil Yesus Kristus. Ketika kita mendengar berita keselamatan, ketika kita mendengar Injil, kita berespon dan kita kembali memanggil Dia Aba, Barabas, anak Bapa. Saudara-saudara, Agustinus, Bapak gereja kita, pernah memaparkan bahwa sejatinya manusia itu di dalam keberdosaannya tidak bisa di hadapan Allah, tidak bisa dan tidak mempunyai pilihan. Kita seringkali mendengar hidup ini pilihan. Kalimat ini perlu disikapi dengan hati-hati dan tidak boleh sembarangan. Hidup ini pilihan. Kalau kita mau teliti lebih dalam, saudara-saudara, Agustinus mengatakan bahwa sejatinya tidak ada manusia itu mempunyai pilihan kecuali berdosa. Tidak ada pilihan dalam hidup manusia kecuali dia memilih terus berdosa karena dia ada di dalam keberdosaannya. Dia ada di dalam hidup dalam dosa, menghidupi dosa, mati di dalam dosa, diperbudak oleh dosa. Maka saudara-saudara, ada perumpamaan manusia itu pohon yang berdosa. Karena akarnya sudah berdosa. Maka daunnya meskipun kelihatan indah. Walaupun ada buah, tetapi itu daun dosa. Buah dosa. Seluruhnya hanya menghasilkan keberdosaan. Karena manusia ada di dalam keberdosaan. Manusia tidak mungkin tidak memilih. Agustinus. Saudara dan saya tidak mungkin tidak milih. Saudara diam, pasif, tidak memilih. Tidak mungkin. Kenapa? Karena saudara akan terus didorong untuk pilihan. Untuk melakukan pilihan. Saudara akan terus didorong melakukan pilihan-pilihan itu. Mulai dari melek mata, saudara harus didorong memilih. Milih bangun lebih awal, atau masih mau bermalas-malasan. Saudara bangun, milih lagi. Mau langsung mandi, atau masih makanlah. Makan, milih lagi. Terus memilih. Tetapi saudara-saudara, di hadapan Tuhan, saudara dan saya, tidak mungkin tidak memilih, dan tidak mungkin memilih yang kudus. Karena manusia sudah di dalam dosa. Agustinus juga mengatakan manusia tidak mungkin memilih tidak berdosa. Karena naturnya sudah ada di dalam dosa. Kecuali dia ada di dalam Kristus, ketika dia dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dia dimampukan untuk memilih tidak berdosa. Pilihannya, dia bisa berdosa dan dia bisa tidak berdosa. Itu ketika saudara dan saya dilahirkan kembali. Dan itu ada karena kemampuan Roh Kudus.
Maka saudara, kita menemukan tidak heran orang banyak ini memilih Yesus Barabas yang terkenal kejahatannya. Mereka tidak memilih Yesus Kristus yang terkenal dengan kesucian. Pertanyaannya saudara-saudara, siapakah pemimpin hidupmu? Siapakah pemimpin hidupmu yang akan engkau pilih? Barabas yang terkenal kejahatannya atau Kristus yang hidup, pemberi hidup, yang benar, yang kudus dan mengkuduskan? Saudara-saudara, Yesus Barabas adalah pemimpin pemberontakan politik yang tadi kita sudah baca, disertai dengan pembunuhan. Yesus Kristus, pemimpin ketaatan akan rencana dan kehendak Allah yang memberi hidup. Siapakah? Apakah Barabas kita hari ini? Apakah yang memimpin hidupmu hari ini? Uangmu kah? Kekayaan kah? Prestasimu kah? Pencapaianmu kah? Kekuasaan kita kah? Otoritas yang kita miliki kah? Kekuasaan yang kita miliki? Kelihayan kita dalam menghasilkan cuan? Atau bijaksana yang kita miliki? Bijaksana pengalaman hidup yang melimpah, yang kaya, lalu kita boleh banggakan? Siapakah penyelamat hidup? Siapakah pelepas kekeringan hatimu? Siapakah penolong persoalan hidupmu yang sudah teruji? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Malam ini engkau dan aku perlu kejelian, perlu kejujuran, perlu keterbukaan. Siapakah yang kita pilih? Dan saudara dan saya harus jujur, saudara tidak bisa memilih. Kalaupun kau bisa memilih Yesus Kristus, itu karena karya ilahi Roh Kudus Allah yang ada di dalammu dan di dalammu. Dan kitalah yang dipilih Dia. Kitalah dipilih Dia. Itu sebab dunia membenci engkau dan aku. Dan gak usah kaget. Pelajaran yang kedua. Mari kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga, pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari Yesus Barabas? Barabas bebas akibat provokasi para imam yang mempengaruhi keputusan Pontius Pilatus yang tidak adil itu. Ini gambaran ketidakadilan manusia. Tetapi saudara-saudara, Yesus Kristus menggantikan. Yesus Kristus anak Allah yang kudus, yang suci itu. Menutupi dan menggantikan ketidakadilan manusia itu. Sehingga ketidakadilan manusia ini ditutupi oleh keadilannya Allah. Kita dari mana tahu? Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga, saudara-saudara. Surat Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Roma pasal yang ketiga, ayat 25, saya akan bacakan bagi saudara. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Saudara perhatikan, telah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, direncanakan oleh Allah, menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya, Allah yang membuat, untuk menunjukkan keadilannya. Saudara perhatikan di situ. Untuk menunjukkan keadilannya Allah. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26, saudara perhatikan baik-baik. Maksud Allah ialah untuk menunjukkan keadilan Allah pada masa ini supaya nyata. Perhatikan, bahwa Ia benar. Siapa ini Ia? Yesus. Bahwa Yesus benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini menarik sekali, saudara-saudara.
Ini menarik sekali ayat ini. Yesus Barabas menggantikan ketidakadilan manusia yang ditanggung oleh Yesus Barabas. Maaf, Yesus Kristus itu menggantikan ketidakadilan manusia yang mau diwakili oleh Yesus Barabas itu, saudara. Kristus menggantikan supaya nyata keadilan Allah di dalam Kristus itu. Nyata bahwa Kristus itu benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Dia. Dia adalah benar dan membenarkan engkau dan aku. Bukankah ini indah? Pengorbanan Kristus Yesus. Inilah yang memenuhi keadilan Allah. Inilah yang memuaskan murkanya Allah. Di tempat yang lain kita akan baca itu di dalam Roma. Keadilannya, pengorbanan Yesus Kristus merupakan gambar keadilan Allah. Dan ini untuk menyatakan bahwa Kristus itu benar. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Yesus Barabas dibebaskan. Bukan karena perbuatannya. Sekali lagi saudara-saudara, Yesus Barabas dibebaskan dari hukuman bukan karena perbuatannya. Bahkan kita tahu perbuatannya terkenal dengan kejahatan. Kita sudah diberitahu dia pemberontak, dia pembunuh, dia penjahat. Lalu apa yang membebaskan Yesus Barabas? Yang membebaskan Yesus Barabas adalah kehinaan Yesus Kristus. Yang membebaskan Barabas adalah karena Kristus rela dihina. Kristus rela merendahkan dirinya. Kristus rela taat sampai mati, saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam Galatia. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Saudara-saudara, ayat yang ke-13. Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Kristus, perhatikan, bukan Barabas. Kristus, bukan Barabas ya, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus, perhatikan, bukan Yesus Barabas. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Saudara-saudara, inilah keadilan Allah. Tempat hukuman itu adalah keadilannya Allah. Tetapi Yesus itu digantung kayu salib karena pemberontakanmu dan pemberontakanmu. Karena kejahatanmu. Karena ketidaktaatanmu dan ketidaktaatanku. Dia terkutuk di atas kayu salib karena kita. Dia mengalami murka Allah karena saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak menghadapi murka Allah, tapi menerima berkat sebagai ahli waris kerajaannya. Sebagai anak-anak Allah yang hidup. Nah saudara-saudara, ini yang saudara dan saya malam hari ini perlu ingat baik-baik. Pelajaran ini adalah pelajaran yang kita kenal di dalam doktrin sebagai substitusi. Substitusi. Kita digantikan. Dan saudara dan saya tidak mampu
Tidak mampu. Sehingga kita dibebaskan murni semata-mata karena Kristus. Kita dibenarkan karena Kristus. Karena iman kepada Kristus. Karena iman di dalam Kristus. Maka apabila di antara saudara yang masih meragukan siapa Kristus, apabila di antara saudara yang masih belum percaya siapa itu Yesus Kristus, malam hari ini sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa Dia sudah menanggung dosamu dan dosaku. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih berbuat jahat, Dia sudah mati bagimu dan bagiku di atas kayu salib. Maka jangan keraskan hatimu. Jangan terus engkau menolak. Kembalilah, kembalilah. Pelajaran yang keempat, saudara-saudara. Ini yang menarik. Walaupun bagian ini agak sedikit spekulasi. Tetapi ada tersirat di dalam kitab suci kita. Yaitu apa? Yesus Barabas dibebaskan murni. Dia dibebaskan murni. Dialah yang harusnya dihukum. Dia adalah orang yang jahat, harus menerima yang setimpal. Dia pemimpin pemberontak. Ada kemungkinan dia adalah kelompok atau kaum Zelot, partai Zelot, patriot. Dia orang yang patriotik. Dia yang melawan kekerasan. Tetapi saudara-saudara, pembebasan ini tidak diresponi dengan tepat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesus Barabas adalah orang yang pertama kali menerima pembebasan. Orang yang pertama kali mengalami pengampunan dari karya ilahi Yesus Kristus. Tapi sayangnya, saudara-saudara, sayangnya sejarah gereja tidak mencatat apa-apa sosok Barabas ini. Kita tidak menemukan data Barabas ini bagaimana. Kita tidak menemukan pribadi yang berbeda seperti Matius, seorang pemungut cukai, lalu meninggalkan dan Tuhan pakai dia. Kita tidak menemukan seperti Petrus, seperti Stefanus, seperti siapa? Paulus. Ada dicatat di dalam sejarah, ada dicatat di dalam kitab suci. Saudara-saudara, ada begitu banyak kisah-kisah tradisi sejarah gereja mengenai Barabas ini, tetapi tidak dicatat di dalam Alkitab. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Bayangkan, saudara-saudara, orang yang terkenal kejahatannya dan dia dibebaskan untuk pertama kalinya. Orang yang mendapat perkenanan orang banyak, pollingnya paling tinggi, followernya paling banyak. Tapi kemana? Dan kisah apa selanjutnya? Lalu ada orang yang bertanya kepada saya, apakah ini berarti bahwa keselamatan, pengampunan yang Allah anugerahkan itu tidak efektif? Tidak. Bukan demikian. Bukan demikian. Apakah keselamatan, pengampunan yang Allah anugerahkan tidak efektif, tidak berlaku kepada Barabas? Bukan. Bukan, saudara-saudara. Kenapa? Karena ingat, saudara-saudara, pembebasan Barabas adalah dari pilihan orang Yahudi yang lebih bermuatan politis, bukan karena pilihan pribadi. Jika dibandingkan dengan salah seorang penjahat yang di atas kayu salib, itu sangat berbeda. Minggu depan kita akan bahas hal ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai seorang penjahat yang di atas kayu salib. Yesus langsung mengatakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus.
itu orang yang ada di salib. Dan dia tidak dicatat dalam sejarah karena dia tidak ada kesempatan lagi. Tetapi Barabas, kesempatan bebas. Ini kesempatan bebas. Tetapi kenapa tidak ada catatan sejarah? Nah, ini mau menggambarkan apa, saudara-saudara? Ini gambaran dari orang-orang Kristen yang secara status adalah anak-anak Allah. Tetapi sejatinya bukan pilihan pribadinya, melainkan pilihan-pilihan politis. Mungkin dari orang tuanya, mungkin dari masyarakatnya, mungkin dari orang-orang terdekatnya. Ya saya Kristen, Sundoro. Karena ya gimana dong, papa mama saya Kristen. Saudara-saudara, ini sebetulnya adalah orang-orang yang bukan dia mengambil satu keputusan yang bertanggung jawab dengan kesadaran, dengan kerelaannya. Yesus, aku mau engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara-saudara, ini pelajaran ya bagi saudara dan saya. Kita perlu waspada dengan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua, maunya anak-anak kita tetap di dalam iman yang ada di dalam kita. Kita maunya anak-anak kita itu ya Kristen, karena kita juga Kristen. Ya, itu bagus, itu baik. Saya pun juga mau seperti itu. Tetapi saudara-saudara, saudara dan saya harus juga waspada. Jangan sampai anak-anak ini, dia Kristen karena takut kepada saudara, hanya mau menyenangkan saudara, ya karena statusnya. Tetapi dia sejatinya belum lahir kembali. Dia sejatinya belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan-jangan anak-anak kita lah yang menjadi Barabas masa kini. Yang menjadi bikin kacau di dalam gereja. Yang bikin kerusuhan di dalam tubuh Kristus. Yang sulit diatur. Yang selalu memberontak dengan ajaran-ajaran gereja. Jangan-jangan anak-anak kita lah Barabas itu. Sungguh disayangkan, saudara. Sebagai sosok seperti Barabas, menikmati anugerah pembebasan dari Allah. Tapi dia tidak meresponi dengan tepat, tidak baik dan benar. Ini satu pengharapan dari saudara-saudara anak dari orang tuanya kan. Ini Barabas, anak Bapa ya. Ini pengharapan dan dia di depannya ada nama Yesus yang menyelamatkan umatnya. Itu satu pengharapan. Tetapi saudara, dia dibebaskan, kita tidak tahu setelah itu. Dia kembali ke masyarakat, dia tidak tahu apakah dia bersaksi. Nah, ada saudara-saudara tradisi kuno yang mengatakan itu bahwa Barabas mengikuti peristiwa penyaliban Yesus di Golgota. Ini kisah, ini makanya tadi saya mengatakan agak sedikit spekulatif. Saya juga masih terus menggali dan saya terus mencari data yang valid. Tetapi saudara, dan ini ada yang mengatakan bahkan setelah menyaksikan semua dan mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, Barabas itu bertobat dari segala kejahatannya. Ini ada versi seperti ini. Ia kemudian menemui para murid Yesus dan menyatakan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Ia bahkan ikut menjadi saksi Kristus yang telah membebaskannya. Sampai akhirnya pun kembali ditangkap. Bukan karena kejahatannya yang diperbuatnya, melainkan karena keberaniannya memberitakan Injil kerajaan Allah. Konon dia juga mati disalibkan di atas kayu salib. Ia mengucapkan kata terakhir, aku adalah Barabas. Nah, cerita ini saudara dipakai oleh beberapa kelompok liberal dan tokoh sebelah itu untuk menyerang kekristenan. Yang mengatakan bahwa yang mati itu sebetulnya di kayu salib itu bukan Yesus, tapi itu Barabas. Ini Barabas itu. Itu bukan Yesus Kristus. Nah, cerita ini dipakai, saudara, dipelintir. Tetapi kalau saudara pernah nonton film The Passion of the Christ, saudara, yang pernah booming beberapa tahun yang lampau itu, saudara,
Itu memang ada kisah, saudara, yang mengkisah itu penggambarannya siapa itu Yesus Barabas. Ini yang gambar yang saya ambil itu film dari film tersebut, saudara. Gambar yang backgroundnya ini yang saya ambil itu saudara. Itu Barabas itu akhirnya semacam linglung, saudara. Linglung. Kenapa linglung? Loh, dia dibebaskan murni, saudara. Lalu dia berpikir, loh, siapa yang membebaskan saya? Yang menggantikan saya itu siapa? Yesus. Wah, ini pasti orang lebih jahat dong dari saya. Saya pikir saya orang yang lebih jahat. Saya sudah yang paling jahat. Tadi dikatakan terkenal dengan kejahatannya. Loh, rupanya ada orang yang lebih jahat lagi dong. Sehingga saya akhirnya bebas. Tetapi dilihat faktanya, loh enggak. Loh, Yesus ini enggak lebih jahat. Loh, apa yang dilakukan oleh Yesus? Sehingga membebaskan saya. Nah, saudara-saudara, itu dalam tradisi ini juga mengatakan bahwa, loh, siapa ini? Barabas ini konslet, saudara-saudara, pikirannya. Bagaimana mungkin saya yang jahat ini dibebaskan murni, sedangkan Kristus yang terkenal suci, kudus, membuat mujizat, saya ini pemberontak dan kepembunuhan, kok justru dia yang dimatikan ganti aku, dan aku bebas murni. Sehingga tradisi ini mengatakan bahwa siapa ini? Barabas itu semacam ketawa sendiri, ngomong sendiri. Nah, itu digambarkan di dalam film The Passion of the Christ itu juga, saudara. BTW, film The Passion of the Christ itu sangat dekat ya, saudara, dengan mendapat pujian, walaupun ada kritik, ya, kritik kekerasan dan sebagainya, kesadisan itu ada, tetapi saudara, itu mendekati, ya, sangat dekat dengan kebenaran, bahkan bisa lebih sadis lagi. Tetapi kisah-kisahnya itu mendekati dengan fakta sejarah. Nah, saudara-saudara, malam hari ini saudara sudah menjadi Kristen. Saudara sudah diampuni dosa. Ada ayat yang mengatakan, siapa yang diberi banyak dituntut banyak. Siapa yang diberi sedikit, dia akan dituntut sedikit. Semakin saudara berdosa, maka saudara semakin bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan. Dan itu harusnya semakin mendorong saudara berbuat lebih giat untuk Tuhan. Lebih setia untuk Tuhan, lebih sungguh-sungguh untuk Tuhan, lebih berani untuk Tuhan. Jangan-jangan saudara pengampunan yang saudara terima, saudara hanya take it for granted. Saudara ya tetap malas, saudara ya tetap kurang bergairah membaca firman, saudara tetap suka memberontak dengan gereja, suka memberontak dengan peraturan-peraturan, suka melawan. Jangan-jangan ya memang saudara itu Barabasnya yang hari ini. Jangan-jangan kita menghidupi spiritualitas Barabas. Kalau saudara merasa berdosa dan saudara diampuni, harusnya mendorong saudara. Kasih Tuhan itu mendorong saudara untuk makin giat, lebih setia, makin rajin, makin habis-habisan untuk Tuhan. Saudara-saudara, ini ada saudara kita yang baru bebas dari keluar dari COVID, dan beberapa waktu sama saya bincang-bincang, ayo kita lebih giat mengabarkan Injil setelah kita bebas dari COVID ini. Dan saudara-saudara, mari saya mengajak, tinggalkan dosamu, tinggalkan segala kecemaranmu, kembali kepada Tuhan, kepada Bapa kita, kembali kepada Kristus, dan kiranya Tuhan memberikan anugerahnya atas kita, sehingga kita dimampukan melihat siapakah sejatinya pemimpin kita,
Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus yang memberi kehidupan. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati menghadap Tuhan. Bapa di dalam surga, tanpa kami sadari, kami sudah diampuni dosa atas pemberontakan kami. Tetapi kami begitu santai, kami begitu tenang terhadap dunia ini, terhadap penginjilan, terhadap firman, terhadap pelayanan, dan terhadap hidup kesucian. Tolonglah kami, ya Tuhan, mampukan kami, agar hal ini boleh kami kerjakan dengan takut dan gentar kepada-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami meminta berkat. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan pengumuman terlebih dahulu. Ya, minggu depan kita akan membahas salah satu penjahat yang ada di kayu salib. Ya, dan minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Yesaya Wasikun, karya Allah bagi manusia. Ini, saudara-saudara, jujur saya sendiri juga baru connect ya saudara ya. Waktu saya persiapkan itu jujur tidak terlalu dibandingkan baru saja hari ini. Rupanya ini terus menyambung. Kemarin kita membahas engkaukah raja orang Yahudi, itu juga bersinggungan dengan Pilatus dan Barabas. Hari ini kita malam ini membahas mengenai Barabas, dan minggu depan mengenai penjahat yang di atas kayu salib. Kontras dengan Barabas ini, saudara ya. Dan dia tidak dibebaskan, dia tidak mendapat kesempatan yang kedua, tidak ada second chance, tetapi Yesus mengatakan satu kalimat yang indah, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Harap saudara bisa mengikuti dan saudara boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan minggu depan ini. Lalu berikutnya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mengadakan Bible Camp, saudara-saudara, yang mengambil tema Knowing God. Kemungkinan tahun ini dan tahun depan saya akan mengambil tema yang sama, yaitu Knowing God. Nah, Bible Camp ini, saudara, terbuka untuk umum, ya, semua usia, kecuali yang masih SD, jangan dulu, saudara. Nah, rupanya ada desakan, ada ide, ada dorongan, teman-teman juga mengatakan bagaimana kalau kita mengadakan yang anak-anak SD, SMP. Ya, bersyukur, saya pikir itu juga perlu untuk mempersiapkan satu generasi, saudara ya. Dan saya harap saudara bisa ambil bagian yang di Bali, itu biayanya 250.000 per orang, sudah termasuk semua selama aktivitas 3 hari 2 malam. Ya. Nah, untuk yang keluarga bagaimana? Yang keluarga ada harga khusus, saudara-saudara, sehingga tidak 250.000 per orang. Nah, nanti harganya kita akan tanggungkan hanya untuk makan, itu tambahan makan konsumsinya saja ya, sehingga saudara tidak merasa berat. Kalau saya satu keluarga dengan istri dan 1 anak aja berarti 750, berat ya untuk kondisi yang seperti ini. Nah, saudara-saudara, ini tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei, hari itu adalah bertepatan Hari Raya Idul Fitri. Nah, saya percaya saudara kan tidak beridul fitrian lah ya. Sehingga saya mengajak saudara menikmati pesta rohani bersama dengan kami, mengambil tempat di camping ground Strawberry Camping Ground Danau Buyan di Pancasari.
itu betul-betul masih naik lagi. Dingin saudara, bawa jaket, bawa selimut, dan bawa bantal, tambahan bantal. Ada bantalnya sih, tapi bantalnya cuma 2 per tenda. Per tenda akan berisi 3 orang, kecuali nanti saudara satu keluarga, gitu ya. Nah, ada itu pendaftarannya, saudara bisa hubungin nomor di atas, atau saudara langsung daftar secara digital, itu di pendaftarannya itu, ada link pendaftarannya. Berikut, saudara-saudara, saya ingin sampaikan juga, ada kelas PA yang dipimpin oleh hambanya, Bapak Eben Matalu, ya, setiap hari Jumat, dan ini bukan online, tapi tatap muka, ya, offline, offside kan sepak bola, ya. Yang akan dipimpin oleh hambanya setiap Jumat, saudara yang di Bali, itu beliau ada merintis satu pelayanan pos PI Onesimus, ya, yang ada di Kuta, ya saudara, ya, di Bia Anyar, di Kuta, dekat Simpang Siur sana, saudara, ya. Nah, saudara bisa hubungin saya kalau ada yang mau kontak, mau ikut, itu jam 7 malam, ya. Saudara bisa, ini nomornya belum dicantumkan, nanti saya sudah sampaikan kepada beliau untuk nomornya dicantumkan, sehingga nanti bisa dihubungi. Kalau enggak, saudara bisa hubungi saya, nanti saya bisa kasih share log-nya. Di Google sudah ada juga, saudara. Oke, berikut yang bisa saya sampaikan, saudara. Kami membuka kesempatan untuk berbagian bagi saudara-saudara yang tergerak. Rencana kami akan ke Kalimantan Barat, bukan Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Itu sudah muncul tanggal, tadi ada Pak Samuel Udau di sini, sudah ada tanggal. Kita akan melayani di sana. Nah, kita akan membawa 200 Alkitab untuk masing-masing tempat ini. Nah, kalau saudara tergerak dan mau berbagian, itu 150.000 per eksemplar per Alkitab. Nah, kita akan bawa juga 300 kacamata bagi mereka yang lansia, supaya mereka juga bisa baca. Saudara-saudara, kami juga membuka kesempatan untuk beasiswa. Ya, beasiswa kami semester depan akan menerima siswa dan mahasiswa yang baru. Jadi saudara yang mau tergerak untuk ambil bagian ini, saudara juga bisa berdoa dan hubungin kami, mulai dari 25.000 hingga 300.000 per bulan. Kami juga mendukung beberapa hamba Tuhan. Kalau saudara tergerak, kami akan kami akan menerapkan beberapa hamba-hamba Tuhan lagi yang perlu didukung, disupport, yang pelayanannya ada di daerah, perintisan, memerlukan dukungan sebesar 750.000 per bulan. Saudara bisa berapa, atau saudara mau ambil bagian, saudara bisa hubungin kami. Nah, kami ada juga program, saudara, pembagian pengajaran iman Kristen ini, ya, rekaman-rekamannya itu nanti kita akan masukkan di dalam mini card, ya, SD card itu, lalu kita bagikan itu portable speaker, ya. Kami sudah bagikan, dan ini sangat menolong, sangat membantu bagi saudara-saudara kita yang tidak ada sinyal, atau saudara kita yang gaptek gitu, ya, tidak punya akses untuk wifi atau apa dan sebagainya. Mereka masih bisa tetap ikutin pengajaran ini lewat portable itu, dan kita kasih speaker ini, itu chargernya seperti charger HP, sehingga dia bisa ngikutin kelas-kelas kita. Ada Pak Putu Wijaya di Munduk, kami berikan satu, dan beliau sangat senang dan sangat menolong karena matanya sudah kabur, sulit untuk baca, jadi dia hanya mendengar saja. Dia sudah lansia, saudara, tidak bisa baca lagi. Dia sangat suka membaca buku. Ya. Saya berikan banyak buku-buku, tetapi karena usia, sekarang dia tidak bisa lagi membaca. Nah, kami akan giatkan lagi program ini, jadi saudara yang mau berbagian, silakan. Nah, saudara-saudara, saya juga sampaikan, bagi saudara yang tertarik untuk renungan harian, saudara bisa hubungi saya. Kami memberikan renungan harian yang sifatnya audio dan tulisan.
Kalau saudara mau ikutin seri-seri kami yang lain, saudara bisa ikutin di podcast Anchor atau Spotify. Alamatnya Pelayanan Garam Bali. Saudara bisa ikuti di sana. Ya, berikutnya saudara yang diberkati melalui pelayanan ini, saya mengajak, mendorong untuk mengundang saudara lain untuk mengikuti kelas Speak Online ini yang berikutnya, supaya kita sama-sama diberkati. Dan bagi saudara yang tergerak mau memberikan persembahan syukur saudara, sebagai respon pelajaran yang saudara dapatkan, saudara bisa memberikan melalui gereja di mana saudara Tuhan sudah tempatkan, atau kalau saudara mau salurkan melalui pelayanan Garam Bali, saudara bisa hubungin nomor saya dan nomor bagian keuangan. Baik, saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta dengan kasih mungkin, Christoph, bisakah menutup dalam doa? Iya, bisa. Oke, Chris. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang Kau sudah boleh berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh mengajarkan kami ya Tuhan. Kiranya firman yang boleh diajarkan pada malam hari ini boleh terus berada dalam hati kami Tuhan. Dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami. Sebentar kami akan istirahat dan juga akan melanjutkan aktivitas esok hari Tuhan. Biarlah Engkau boleh memimpin dan menyertai. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk kelas minggu depan agar orang-orang juga boleh mengikuti kembali Tuhan. Dan juga berdoa untuk hamba-Mu, Papa ya Tuhan, yang akan juga membawakan firman atau mungkin data lain Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi terima kasih. Selamat malam.